Bapak, Ibu, saudara-saudari, merupakan hal yang baik kita tinggal di tempat yang sesuai, di tempat yang menyenangkan. Berkat jasa-jasa, berkat timbunan jasa-jasa di masa lampau, maka kita akan tinggal di tempat yang sesuai. Orang kota merindukan gunung, orang gunung merindukan kota, orang kota merindukan pantai, orang pantai merindukan gunung, dan lain sebagainya. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari perhatikan saat ini, maka sesungguhnya saat ini di Wihara Ratanawana Arama ini kondisinya teduh, nyaman, karena banyak pohon sehingga oksigen juga tercukupi, jauh dari kebisingan, jauh dari polusi. Orang Jakarta, orang Semarang mengatakan, wah nyaman ya Bante di Lasem. Orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya lebih mengenal wihara ini bukan Wihara Ratanawana Arama, tapi biasa menyebutnya, oh Wihara Lasem. Oh wiharanya di atas gunung, di perbukitan yang banyak pohon-pohonnya, ya sama seperti ini. Sesungguhnya untuk belajar, untuk meditasi, untuk spiritualitas, sesungguhnya paling baik adalah di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, jauh dari gangguan. Para petapa, para bijak, para samana menyukai kesunyian. Orang dagang menyukai keramaian. Orang yang meditasi mencari tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang bisa untuk melatih diri. Salah satunya adalah di Ratanawana Arama ini. Kalau datang ke sini hanya untuk lihat-lihat, kalau datang ke sini hanya untuk selfie, sesungguhnya tidak maksimal. Lebih baik lagi kalau datang ke wihara kita melatih diri. Bagaimana melihat ke dalam diri kita sendiri, apa kekurangan dan apa kelebihan kita. Kalau kita tahu kekurangan kita berusaha untuk memperbaikinya. Kalau kita tahu kelebihan kita memaksimalkan lagi sehingga menjadi sempurna. Ya. Kembali pada bersatu dengan alam, menyatu dengan alam, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di belakang saya ini ada patung Sang Buddha yang dilindungi oleh Muncalinda, oleh Dewa Ular. Pada saat itu Sang Buddha ya dalam pengembaraan, ada hujan, ada Dewa Ular yang melindungi Sang Buddha supaya Sang Buddha itu tidak kehujanan, tidak kepanasan. Artinya apa? Sesungguhnya orang baik itu tidak hanya manusia yang menyukai, tidak hanya manusia yang merasa nyaman dekat, tetapi sesungguhnya makhluk-makhluk alam lain juga merasa nyaman. Sebaliknya, kalau kita itu tidak baik, jangankan dewa-dewa yang datang, jangankan malaikat yang datang, manusia pun tidak ada yang mau mendekat. Binatang pun tidak ada yang mau mendekat. Contohnya apa? Kalau kita marah-marah, kalau kita jengkel, marah-marah, mengucapkan kata-kata yang kasar, ucapan yang tidak masuk akal, yang menyakitkan hati, membuat telinga merah padam, siapa yang mau mendekat dengan kita? Bahkan anjing pun tidak akan berani mendekat dengan kita. Sebaliknya kalau kita baik, nah seperti Sang Buddha itu bagaimana? Dewa Ular, Dewa ini Muncalinda melindungi Sang Buddha. Ini menunjukkan apa? Makhluk-makhluk mencintai dirinya sendiri, mencintai cinta kasih, mencintai kasih sayang, menghargai kehidupan makhluk lain. Karena tahu hal ini, marilah kita menghargai kehidupan ini, menghargai alam semesta ini, menghargai makhluk-makhluk yang lain. Mari saling menghargai, saling mendukung, saling membantu. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Kalau tidak bisa memberi, jangan mencuri. Kalau tidak bisa meringankan, jangan memberatkan. Kita harus tahu, kita harus paham. Ya, supaya tahu, supaya paham, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan alam semesta ini, tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Kita menyelaraskan hidup kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Datang kemana saja,
sebagai orang yang bermartabat, sebagai orang yang berguna, bermanfaat. Orang-orang yang mau maju secara spiritual harus menghargai alam. Tidak mungkin kita maju kalau kita mengganggu. Tidak mungkin kita baik kalau kita menjadikan yang lain sebagai orang yang menderita. Kita harus tahu, kita harus paham hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak paham, tidak tahu, kita akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Maka dari itu kita harus tahu mau jadi apa kita, dengan cara apa kita. Mau jadi orang baik, hargai lingkungan, hargai masyarakat. Berucaplah yang baik. Bertindaklah yang baik. Berpikirlah yang baik. Ya, lakukan meditasi, melakukan puja, penghormatan. Di tempat ibadah, lakukan puja, melakukan penghormatan, baca parita, meditasi. Itu cara menjadi orang yang baik. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita harus berpikir yang baik-baik. Kita harus menyayangi sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, alam semesta ini, burung-burung pun disukai kita pancarkan cinta kasih. Di sini, di wihara ini, binatang-binatang hidup liar, tidak dikekang. Ya, ada burung-burung. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dengarkan sekilas ya, mungkin mendengar burung perkutut, mendengar burung kutilang. Ya, kadang-kadang juga bisa lihat tupai, lihat apa. Mereka merasa nyaman. Saya pun berbagi makanan dengan mereka. Pepaya yang ada di wihara tidak diambil semua. Ada bagiannya kelelawar, ada bagiannya burung-burung itu. Kalau mereka pengen bahagia, saya pun pengen bahagia. Nah, kalau di sini banyak tumbuhan, banyak pohon-pohon buah-buahan, tidak hanya manusia yang suka, tapi binatang-binatang juga suka. Nah, itu ada burung, di atas itu ada burung. Nah, makan ini apa? Buah beringin, makan pepaya, makan buah naga. Saya tidak usah kasih makan mereka, belikan makanan, tapi apa mereka cari sendiri. Dan itu paling membebaskan, paling menyenangkan. Nah, kalau tadi dengar suara burung begini ya merasa nyaman. Kalau di kota bolak-balik yang terdengar apa? Deru kendaraan, deru suara pabrik dan lain sebagainya. Di sini benar-benar menyatu dari alam. Kalau mau berlatih sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan manfaat. Ya. Mendapat manfaat dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Isilah hidup kita ini dengan perbuatan baik, dengan banyak-banyak berbuat baik. Dengan cara itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sesungguhnya kita menjadi orang baik, orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Ya. Demikian yang perlu saya sampaikan, semoga menjadikan maklum adanya.